sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Nama saya Rizka Oktari Hernanda dengan NIM 12513201127 yang akan memaparkan materi UAS Sosiologi dengan dosen pengampu Bapak Abdul Hafiz SOS MA. Baik, di sini kita akan membahas tentang metodologi dalam sosiologi. Lanjut. Latar belakang, sosiologi mempelajari masyarakat, interaksi sosial, struktur, dan dinamika kehidupan manusia. Membutuhkan pendekatan ilmiah agar hasil penelitian sistematis, objektif, dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi berperan sebagai kerangka kerja penelitian sosial. Melalui metodologi, sosiologi dapat memilih cara teknik dan prosedur yang tepat untuk mengumpulkan data, mengolah data, dan menganalisis fenomena sosial. Next. Ya, pembahasan di sini apa yang akan kita bahas? Kita akan membahas metodologi dalam sosiologi. Definisi umum tentang metodologi dalam sosiologi yaitu cabang kajian yang fokus pada cara, teknik, dan prosedur ilmiah untuk mempelajari fenomena sosial. Menjadi ilmu tentang metode yang menjadi pedoman penelitian sosial. Menjamin bahwa penelitian bersifat sistematis, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Next. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang menurut Emory S. Bogardus, metodologi adalah disiplin ilmiah yang membahas alat atau sarana untuk memahami masyarakat. Digunakan untuk mengamati dan memahami masyarakat secara rasional dan terukur. Berfungsi sebagai landasan teknis dan filosofis dalam menganalisis dinamika sosial. Yang kedua, menurut Surjono Sukanto, metodologi sosiologi adalah cara-cara yang ditempuh untuk memperoleh pengetahuan yang benar mengenai masyarakat. Tidak hanya teknik pengumpulan data, tetapi juga mencakup kerangka berpikir ilmiah. Selanjutnya ada menjadi pedoman untuk melakukan penelitian secara sistematis dan juga objektif. Next. Ya, jadi selanjutnya itu ada jenis-jenis metodologi dalam sosiologi. Jenis-jenisnya di sini ada metode kuantitatif, metode kualitatif, dan juga metode campuran. Next. Ya, ciri-ciri metode kuantitatif, ciri-cirinya yaitu ada berbasis data angka dan juga statistik, menguji hipotesis yang telah dirumuskan, mengemukakan pola dan hubungan antar variabel, objektif dan dapat diukur. Ciri-ciri metode kualitatif fokus pada makna dan interpretasi sosial, analisis mendalam terhadap fenomena, tidak berbasis angka atau statistik. Next. Ya, selanjutnya ada ciri-ciri metode campuran, yaitu menggabungkan dua pendekatan digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kompleks, menghasilkan data yang lebih komprehensif, dan juga memerlukan integrasi data, membutuhkan kemampuan ganda peneliti. Next. Penerapan di sini yaitu ada metode kuantitatif dalam penelitian sosial. Di sini digunakan 4 metode. Yang pertama, digunakan untuk mengukur gejala sosial secara objektif dan terukur, bertujuan untuk menguji hipotesis dan melihat hubungan antar variabel, menggunakan instrumen yang umum, juga data yang dikumpulkan bersifat angka atau statistik. Selanjutnya ada penerapan metode kualitatif. Penerapannya itu ada 3. Yang pertama, memahami makna, nilai, dan proses sosial dalam kehidupan masyarakat, menangkap realitas sosial yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan angka, cocok untuk fenomena yang kompleks dan kontekstual. Selanjutnya ada penerapan metode campuran atau mixed methods, yaitu ada 2 cara, guys. Yang pertama, metode campuran menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian, digunakan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dan mendalam terhadap suatu fenomena sosial. Next. Ya, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan di sini, peran metodologi dalam sosiologi. Metodologi sosiologi adalah kunci dalam memahami dan menjelaskan fenomena sosial secara ilmiah, memberikan arah dan struktur dalam proses penelitian, serta menjamin validasi kualitas data. Pendekatan kualitatif dan kuantitatif memungkinkan fleksibilitas sesuai fokus masalah sosial yang diteliti. Penerapan metodologi yang tepat menghasilkan temuan yang objektif, valid, dan aplikatif. Temuan
temuan penelitian dapat digunakan untuk mengembangkan teori sosiologi, merumuskan kebijakan publik, menyusun strategi pembangunan, juga mendesain program pemberdayaan masyarakat. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Pecisian Kerudung Mahasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.